Shalom. Renungan kali ini berjudul, apa perbedaan pertobatan yang benar dan pertobatan yang salah? Bagaimana melakukan pertobatan yang benar? Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Ketika Rasul Paulus berada di Efesus atau Turki, ia mengajar doktrin Kristen selama 2 tahun di sekolah Tiranus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ditulis, ia mengajar setiap pagi dan sore seminggu penuh. Ia mengajar firman Allah di sana sampai akhirnya nama Yesus dan ajaran Alkitab dikenal dan didengar di seluruh Asia. Paulus percaya bahwa firman Allah perlu diajarkan. Ia percaya bahwa orang-orang membutuhkan suatu fondasi sebagai dasar untuk membangun hidup mereka, khususnya orang-orang yang sudah diselamatkan dari penyembahan berhala atau pagan. Mereka tidak mengerti tentang firman Allah. Mereka tidak mengetahui tentang apa yang baik dan apa yang salah. Mereka sangat membutuhkan seseorang membawa mereka ke sekolah guna mempelajari prinsip-prinsip doktrin Kristen yang benar. Begitulah doktrin diterapkan. Dan itu sebabnya dalam Ibrani 6 ayat 1 dan 2 ditegaskan, kita membutuhkan fondasi doktrin Kristus dalam hidup kita. Kita perlu tahu apa yang diajarkan Alkitab tentang iman. Apa iman kita? Kita perlu tahu fondasi iman kita. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ibrani 6 ayat 1-2. Berbicara tentang fondasi iman, sangat penting bagi kita untuk tahu apa yang kita percayai. Ketika kitab Ibrani ditulis, penulis Ibrani sangat prihatin terhadap para pembacanya yang tidak benar-benar mengerti apa yang diajarkan Alkitab mengenai hal-hal dasar. Ia berkata kepada mereka dalam Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kita melihat kata seharusnya dalam bahasa Yunani, opeilo, yang menggambarkan kewajiban, kebutuhan atau tugas moral. Yang sama artinya dengan sesudah kamu mendengar semuanya, kamu seharusnya sudah lebih daripada kamu sekarang. Kata pengajar dalam bahasa Yunani, didaskalos, adalah bentuk kata jamak, aeschylus, menggambarkan seseorang maha guru dalam bidang keahliannya. Kata itu juga digunakan untuk menggambarkan seorang rabi atau pendeta Yahudi dalam Perjanjian Baru. Maka jika kita menggabungkan semua ini dari awal ayat Ibrani 5 ayat 12, penulis Ibrani mengatakan, sesudah kamu mendengar semua khotbah-khotbah, semua ibadah gereja yang kamu hadiri, semua yang didengar kuping dan dilihat mata, seharusnya sekarang kamu berkewajiban memiliki kemampuan untuk mengajar orang lain. Kamu seharusnya sudah menjadi seorang rabi atau pendeta spiritual. Sebaliknya ia mengatakan, malahan kamu masih membutuhkan seseorang untuk mengajar kamu asas-asas pokok dari penyataan Allah. Ketika ia mengatakan kamu membutuhkan dalam bahasa Yunani, cereia, menggambarkan suatu kekurangan. Ia mengidentifikasi kebutuhan mereka. Ia mengatakan, mereka masih harus diajarkan lagi asas-asas pokok pertama, sesuatu yang masih dasar.
Kata utamanya adalah stoicheodis, yang menggambarkan sesuatu yang bersifat elementer atau dasar. Pengetahuan dasar yang dibutuhkan sebelum mereka dapat naik ke tingkat pendidikan lebih lanjut. Contohnya, seperti anak kecil. Ia belum bisa membaca kesusastraan yang sulit sebelum ia belajar yang sederhana. Ia harus mampu membaca struktur bahasa sederhana dan menguasainya dengan fasih sebelum ia bisa lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Ia tidak dapat begitu saja melakukan yang sulit jika ia tidak mengikuti urutannya dari awal. Ini berlaku sama juga bagi kita. Kita harus membangun asas-asas pokok dari penyataan Allah. Sangat penting bagi kita membangun asas-asas tersebut. Ibrani 5 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kita melihat bahwa kata tidak mahir ini dalam bahasa Yunani, adexios, bermula dari kata peiraso, yang berarti menguji. Namun ketika kita menulis huruf A di depan kata peiraso, kata itu menjadi adexios, sesuatu yang tidak terampil, belum teruji, sesuatu yang belum dikembangkan atau belum berpengalaman. Di sini penulis Ibrani mengatakan kepada kita, orang-orang yang tidak dibangun di atas fondasi kebenaran, mereka tidak berpengalaman dalam hal-hal yang dalam. Mereka tidak berkembang secara spiritual. Mereka membuat kesimpulan-kesimpulan spiritual yang tidak logis, karena mereka tidak dibangun atas fondasi kebenaran, melainkan dalam kebenaran elementer. Dalam hal ini, mereka masih belum terampil, belum berpengalaman, belum berkembang. Mereka sesungguhnya rentan mengarah masuk ke dalam masalah jika tidak memiliki fondasi yang kuat dalam hidup mereka. Pada akhirnya, mereka bisa mengalami bencana besar dalam kehidupan spiritual yang harus mereka hindari. Sangat tragis ketika orang-orang membuat keputusan-keputusan spiritual yang salah. Mereka adalah orang-orang baik yang tulus. Mereka bisa sampai pada kesimpulan-kesimpulan itu karena mereka tidak tahu urutan fondasi doktrin-doktrin dari iman mereka yang dibutuhkan sebelum mereka naik ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Secara spiritual, dasar doktrin Kristus memberi kita perlengkapan-perlengkapan, memberi kita instrumen-instrumen untuk membuat keputusan-keputusan, mempengaruhi cara kita memandang apa yang benar dan apa yang salah. Kebenaran-kebenaran fundamental itu menolong kita membuat kesimpulan-kesimpulan yang benar. Sangat penting kita memperoleh pengajaran fundamental dalam hidup kita. Kita kembali ke Ibrani 6 ayat 1, di mana pemikiran ini berlanjut. Seperti disebut sebelumnya, Ibrani 6 ayat 1, sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Kata asas-asas adalah permulaan dari iman kita. Dikatakan, marilah kita beralih kepada perkembangannya yang penuh. Kata beralih dalam bahasa Yunani, parapero, yang berarti didampingi. Tujuan Allah agar kita tidak berhenti di tingkat dasar. Tujuan Allah agar kita terus bertumbuh. Tetapi kita harus lulus tingkat pertama. Kita harus memiliki fondasi. Kita harus memiliki dasar-dasar yang dalam terlebih dahulu sebelum kita bisa bertumbuh. Begitu dasar-dasar sudah dibangun dalam hidup kita, maka kita dapat terus bertumbuh. Penulis kitab Ibrani memberi kita urutan tingkatan atau fondasi-fondasi yang penting untuk diketahui setiap orang percaya agar dapat hidup dengan benar dan sampai pada kesimpulan-kesimpulan spiritual yang benar.
Apa fondasi-fondasi yang penting bagi kita? Ia mengatakan, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi yang pertama, kita harus mengerti adalah apa yang Alkitab katakan tentang pertobatan. Apakah kita benar-benar mengerti apa itu pertobatan? Kita akan heran melihat begitu banyak orang yang tidak mengerti apa arti kata bertobat. Namun menurut ayat ini suatu fondasi dari iman kita. Dan jika kita tidak mengerti apa itu pertobatan, kemungkinan kita bahkan belum diselamatkan. Oleh karena tidak mungkin kita diselamatkan tanpa melakukan pertobatan. Jadi betapa fondasionalnya ini. Lalu ia katakan, iman kepada Allah. Ia tidak hanya mengatakan iman, tetapi ia berbicara tentang sebuah doktrin yang adalah iman kepada Allah. Ini iman yang berakar dalam Kristus, dan hanya Kristus. Ini juga penting untuk keselamatan. Kita akan melihat sementara kita meneruskan betapa sangat pentingnya ini. Lalu dalam Ibrani 6 ayat 2, ia mengatakan, aku memiliki doktrin tentang pelbagai pembaptisan. Perhatikan sifat jamak dari kata pelbagai. Bukan hanya satu pembaptisan, tetapi pelbagai pembaptisan. Jadi menurut ayat ini ada lebih dari satu pembaptisan dalam perjanjian baru, dan menurut Ibrani 6 ayat 1 dan 2, penting bagi kita sebagai orang percaya untuk mengetahui doktrin pelbagai pembaptisan. Ada sesuatu tentang doktrin ini yang fondasional terhadap semuanya yang lain dalam kehidupan Kristen kita. Dan kita perlu mengerti apa doktrin pelbagai pembaptisan. Lalu ia mengatakan, ada doktrin penumpangan tangan. Kita mungkin berpikir kita sudah mengetahui itu, yakni penumpangan tangan atas orang-orang. Namun dalam ayat ini, Alkitab mengatakan, doktrin penumpangan tangan ini bagian dari doktrin keseluruhan yang lengkap, inti dari iman. Lalu ia mengatakan tentang doktrin kebangkitan orang-orang mati. Ini jantung iman kita. Apa yang Alkitab ajarkan tentang kebangkitan. Terakhir, ia mengatakan tentang doktrin hukuman kekal. Banyak orang bahkan tidak tahu adanya penghakiman. Mereka berpikir karena mereka dalam Kristus, penghakiman sudah selesai. Padahal penghakiman tidak pernah selesai. Penghakiman adalah suatu kenyataan yang menunggu kita semua. Kita yang mengenal Kristus akan diadili di hadapan pengadilan Kristus. Mereka yang tidak diselamatkan akan diadili di hadapan pengadilan takhta putih besar. Itu bukan penghakiman kita. Kita yang dalam Kristus akan diadili pengadilan Kristus. Alkitab sangat jelas menyatakan bahwa kita semua akan memberi pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dalam tubuh, Alkitab mengatakan perbuatan baik atau tidak baik harus dipertanggungjawabkan kelak. Ini sangat penting untuk dimengerti. Jadi, kita bisa melihat bahwa ini adalah doktrin-doktrin vital. Ini adalah fondasi-fondasi vital terhadap iman kita. Jika kita tidak mengerti pertobatan, kemungkinan kita tidak diselamatkan. Jika kita tidak mengerti apa yang Alkitab katakan tentang pertobatan kita kemungkinan tidak mengerti kebutuhan kita untuk bertobat. Jika kita tidak mengerti apa yang Alkitab katakan tentang iman kepada Allah, kemungkinan kita tidak diselamatkan. Ini iman yang berakar dalam Kristus dan hanya Kristus, bukan karena perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, ini sangat penting untuk iman kita dan seterusnya sampai penghakiman kekal. Kita perlu mengerti apa yang dikatakan Alkitab tentang 6 doktrin fondasional ini. Sekali kita dibangun di dalamnya, kita bisa meneruskan hidup kita. Namun pertanyaannya, apakah kawan-kawan kita, tetangga kita, keluarga kita, anak-anak kita,
sudah dibangun di dalamnya. Kita harus berbicara kepada anak-anak kita tentang Alkitab. Kita perlu bertanya kepada mereka apa yang mereka percayai. Kita harus mencari kesempatan untuk berbicara tentang firman Allah dengan anak-anak kita, karena kita menginginkan anak-anak kita berpikir dengan benar. Ketika kita tahu Alkitab, kita berpikir dengan benar. Ketika kita tahu Alkitab, kita mendapat pengertian tentang apa yang benar dan apa yang salah. Alkitab memberi kita akal budi. Alkitab mengatakan, takut akan Allah adalah permulaan dari hikmat atau pengetahuan. Dari sanalah hikmat, pengetahuan, dan akal budi diperoleh. Firman Allah melatih kita, membawa kita ke dalam tingkat kedewasaan spiritual di mana kita bisa menghadapi hidup, menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kita membutuhkan ini untuk diri kita sendiri. Kita membutuhkan ini untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita. Kita semua ingin menjadi dewasa secara spiritual. Kita tidak ingin terus-menerus menjadi bayi secara spiritual pada sisa hidup kita. Doktrin pertama dalam Ibrani 6 ayat 1 adalah pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Alkitab menyebut itu fondasi pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kata fondasi dalam bahasa Yunani, temelio, berasal dari kata titemi yang berarti alas, untuk meletakkan sesuatu, untuk menaruh atau memposisikan, dan kata litos yang berarti batu. Ketika dua kata ini kita gabung, memberikan pengertian bahwa pertobatan sebagai doktrin pertama dalam ayat ini menjadi sangat vital. Begitu maha pentingnya dalam hidup kita, sehingga harus dibuat pada batu. Itu sesuatu yang tidak pernah diulang. Kita tidak pernah boleh diajarkan lagi tentang itu. Walaupun kemungkinan masih banyak orang butuh diajarkan lagi karena mereka belum pernah diajarkan dengan benar pada awalnya. Pertobatan adalah fondasional, sesuatu yang harus dibuat pada batu dalam hidup kita. Kata pertobatan adalah sebuah kata Yunani, metanoia. Kata meta dalam bahasa Yunani adalah ide dari sebuah perubahan, dan kata noia adalah kata Yunani yang adalah kata untuk pikiran. Namun ketika kita gabung dua kata meta dan noia, membentuk sebuah kata metanoia atau metanoin. Kata metanoia atau metanoin menggambarkan suatu perubahan pikiran, suatu pertukaran lengkap, suatu perputaran, suatu perubahan perilaku, suatu arah baru, suatu perubahan pandangan lengkap terhadap hidup dan perilaku, atau suatu keputusan untuk percaya, berpikir dan bertindak dengan cara berbeda. Dalam kata pertobatan, tidak ada satupun unsur emosi. Kata pertobatan seluruhnya melibatkan unsur intelektual, sebuah keputusan untuk berpikir dengan cara berbeda, untuk percaya sesuatu yang berbeda, sebuah perubahan dalam percaya, suatu perubahan dalam berpikir yang menghasilkan sebuah perubahan dalam perilaku. Ini bukan seseorang yang mengatakan ia mau berubah, tetapi ini seseorang yang memutuskan menjadi berbeda. Ia memutuskan untuk beralih dan berubah. Ia bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan atau perubahan gaya hidup yang membuktikan bahwa pertobatannya tulus. Itu adalah apa yang disebut pertobatan. Sebuah pengambilan keputusan. Banyak pelayanan-pelayanan evangelis dan gereja-gereja mencatat betapa banyak keputusan-keputusan yang diambil di atas altar. Sebuah keputusan yang kita maksudkan adalah pada saat seseorang berdoa untuk menerima Kristus. Ia diselamatkan, tetapi sering dicatat sebagai sebuah keputusan untuk Kristus. Kata bertobat pada hakikatnya membuat keputusan.
Banyak orang yang berpikir bahwa mereka sudah bertobat, padahal belum. Contohnya dalam Matius 27 ayat 3-5, di mana Alkitab berbicara tentang Yudas Iskariot. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Matius 27 ayat 3-5. Apa yang dilakukan Yudas Iskariot sebagaimana dikatakan dalam Matius 27 ayat 3-5 itu bukan pertobatan. Oleh karena menggantung diri jelas bukan buah pertobatan. Kata Yunani yang digunakan dalam Matius 27 ayat 3-5 itu pun berbeda. Kata bertobat adalah terjemahan dari kata Yunani metanoia yang menggambarkan perubahan pikiran atau perilaku kita. Suatu keputusan untuk berpikir berbeda, untuk percaya sesuatu yang berbeda, untuk bertindak berbeda. Adapun ketika berbicara tentang Yudas Iskariot, kata Yunani yang digunakan adalah metamelomai, yang menggambarkan kesedihan emosional yang dalam. Seseorang yang dilanda kesedihan. Metamelomai adalah sebuah kata emosional yang tidak hubungannya dengan kemampuan untuk membuat keputusan atau untuk membuat pilihan. Jadi hanya penyesalan emosional yang mendalam. Sesungguhnya, Yudas Iskariot tidak bertobat atau melakukan pertobatan. Ia tidak membuat keputusan untuk Kristus. Ia tidak membuat keputusan untuk mengubah arah hidupnya. Ia hanya dilanda kesedihan mendalam karena apa yang ia telah lakukan. Dan kesedihan yang melanda dia begitu dalam sampai akhirnya ia menggantung diri. Sebagai ilustrasi, pertobatan adalah sesuatu keputusan. Jika ada emosi, itu bagus. Tetapi emosi bukan syarat untuk bertobat. Beberapa orang tidak bertobat karena mereka hanya bersedih hati. Mereka dipenuhi dengan penyesalan mendalam atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka jelas tidak mampu membuat keputusan untuk berubah karena mereka begitu dikuasai emosi. Kadangkala emosi menghalangi mereka untuk membuat keputusan dan mereka keluar dari gereja tanpa perubahan. Kita tidak usah merasa buruk mengenai dosa kita. Kita hanya perlu mengakui bahwa itu salah dan kita harus memutuskan untuk tidak melakukannya lagi. Kita harus membuat sebuah keputusan, mengubah pikiran untuk berpikir secara berbeda, berperilaku berbeda. Kita menjadi berbeda. Kita mengubah haluan. Kita membuat keputusan sehingga kita menjadi berbeda. Itu adalah arti dari kata bertobat, dan kata itu begitu penting sehingga Yesus memulai pelayanannya dengan kata bertobat. Yesus mengatakan, "Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat." Yesus melahirkan pelayanannya dengan kata bertobatlah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Rasul Petrus memberitakan kabar baik pada hari Pentakosta. Gereja dilahirkan dengan kata bertobatlah. Petrus berkhotbah. Orang-orang mendengar dia dan berkata, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah." Pertobatan adalah jalur kelahiran kembali yang mana melaluinya orang-orang masuk kerajaan Allah, dan apabila kita tidak masuk melalui pertobatan, maka kita selamanya tidak akan sampai ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah syarat dari Allah. Alkitab mengatakan hal itu pada kita dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 17 mengisahkan, Paulus memberitakan kabar baik dan mengatakan kepada orang-orang
Ada waktunya ketika Allah memberi isyarat terhadap dosa. Tetapi sekarang Allah memerintahkan kepada semua umat manusia dimanapun untuk bertobat. Semua manusia dimanapun, semua termasuk di dalamnya, mencakup setiap orang. Tidak ada yang dikecualikan, apapun warna kulit atau kewarganegaraannya, tinggi atau rendah, tingkat pendidikan atau status ekonominya. Allah memerintahkan semua orang dimanapun untuk bertobat. Ini adalah syarat dari Allah. Seperti telah disebutkan, pertobatan bukan emosi. Pertobatan adalah suatu keputusan. Kabar baiknya, kita bisa memutuskan untuk berubah. Kita kemungkinan tidak bisa menonjolkan emosi kita, tetapi kita bisa berkata, kita tahu bahwa kita bersalah. Allah mensyaratkan kita untuk bertobat. Pertobatan begitu fondasional sehingga penulis kitab Ibrani menggunakan kata bahasa Yunani, litos. Ini harus dibuat di batu dalam hidup kita. Kabar baiknya adalah siapapun memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, kita memiliki kemampuan untuk bertobat kapanpun kita perlu bertobat. Keputusan itu ada dalam tangan kita. Itu ada dalam kemampuan kita untuk melakukannya. Amin.